perkenalkan saya Kiki dari Trader Support PT Pelatihan Profit Internasional. Saya bersama Pak Hadi. Halo Mbak Kiki, halo semuanya. Ya, sebelumnya saya sudah membuat video bersama Pak Ben mengenai robot. Oke. Selain itu di PT Pelatihan Profit Internasional ada juga saham nih. Oke, ya. Ya, nanti kita bakal menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang melalui sosial media. Siap. Siap Mbak Kiki. Oke. Oke, Pak, pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan saham, Pak? Oke, jadi ini Mbak Kiki ya. Apa yang dimaksud dengan saham? Nah, banyak memang teman-teman semuanya yang belum mengerti nih ya Mbak Kiki. Apa itu saham dan seperti apa forex gitu kan? Nah, kadang ada yang menilai saham dan forex itu merupakan suatu instrumen yang sama, padahal sebenarnya berbeda. Nah, kalau saham, dari pertanyaan Mbak Kiki tadi itu, apa itu saham? Saham merupakan surat berharga atau aset yang dimiliki dari perusahaan tersebut yang bisa kita transaksikan atas kepemilikan usahanya tersebut. Jadi garis besar itu kayak kita tuh sebagai pembeli asetnya dia, kita juga sebagai pemegang sahamnya dia juga Mbak Kiki. Nah, perusahaan yang kita bisa transaksikan untuk transaksi saham ini adalah perusahaan-perusahaan TBK. Di luar TBK itu nggak bisa. Jadi khusus untuk TBK. Singkatannya TBK tahu nggak? Apa tuh, Pak? TBK itu merupakan perusahaan terbuka. Kepanjangannya dari terbuka. Nah, jadi untuk Mbak Kiki atau teman-teman semuanya yang mengetahui ya nama perusahaan di belakangnya itu ada TBK, nah itu bisa kita beli sahamnya Mbak Kiki. Kayak Unilever ya Pak ya? Yaps, Unilever. Mungkin bisa saya mencoba ya kali ya ke Mbak Kiki ya. Coba sebutkan 5 saham TBK, nanti akan dapat hadiah sepeda di bawah ya nanti. Coba tahu Mbak Kiki tahu kan, soalnya perusahaan TBK ini di Indonesia di pasar saham itu kurang lebih ada 700 gitu. Nah, 700 dari sebutkan 5 pasti tahu lah Mbak Kiki apa saja. Ayo coba yang pertama. Unilever. Oke, benar. Yang kedua. Gajah Tunggal. Oke, benar. Yang ketiga. BNI. Iya, benar. BCA. Oke, benar. 4 sama satu lagi. BTN. Oke. Sepedanya nanti diambil di bawah. Oke. Ya, benar ya. Itu 5 perusahaan yang tadi Mbak Kiki sebutkan itu merupakan perusahaan-perusahaan TBK, dan perusahaan tersebut sahamnya bisa kita beli gitu. Nah, misalkan saya pengen, mungkin adalah teman atau saya lah, anggaplah gitu, saya pengen bekerja di bank gitu kan, bekerja di Bank Mandiri. Ternyata mimpi saya nggak kesampaian nih, kerja di Bank Mandiri jadi teller atau jadi apalah di dalamnya. Nah, daripada saya menjadi pekerjanya, ya kenapa tidak saya menjadi pemegang sahamnya gitu. Jadi walaupun kalau saya bekerja di Mandiri sebagai teller, ya saya sebagai pekerjanya. Tapi kalau saya sebagai pemegang sahamnya, berarti saya sebagai pemilik perusahaan tersebut. Jadi lebih baik yang mana? Yang bekerja di perusahaannya atau sebagai pemegang sahamnya? Pemegang sahamnya. Nah, itu dia. Kalau kita bisa menjadi pemilik dan pemegang sahamnya, kenapa kita harus bekerja di perusahaan tersebut kayak gitu? Terus Pak, maksimal pembelian saham itu berapa sih Pak? Nah, maksimal pembelian saham, maksimal atau minimal nih? Minimal kalau ya, maksimal minimal. sih nggak ada batasan kan? Kalau Minimal. maksimal nggak ada batasan, minimal 1 lot sih Mbak. Jadi transaksi di saham itu satuannya adalah lot. 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Oke. Nah, 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Untuk minimal kita bisa transaksi di saham itu adalah 1 lot. Berapa sih duit yang bisa kita keluarkan untuk beli 1 lot? Nah, itu kembali lagi tergantung pada harga sahamnya Mbak Kiki. Karena harga saham di pasar modal itu dimulai dari terendahnya, tahu nggak di harga berapa? Paling rendahnya? Kurang tahu Pak? Nah, di harga Rp50. Oh, Rp50. Iya, harga matinya itu di harga Rp50 sampai harga puluhan ribu untuk per lembar sahamnya. Jadi misalkan Mbak Kiki punya uang 100.000 gitu kan. Nah, malam minggu nih jajan nih sama doi ya kan. Jajan, makan, nonton bioskop. Lebih dari 100.000 dong, makan sama bioskop berdua ya kan. Bioskop anggaplah 200 lah ya. Ya tuh 100.000 atau 200.000 gitu kan, satu kali nonton. Makannya berdua berapa? Nah, kalau ditotalin kan dalam 1 hari jalan aja bisa lebih dari 200.000 gitu kan. Tapi kalau kita beli saham, contohlah saham Friend ya kan. Friend ini adalah saham telekomunikasi Smartfren. Harganya itu kurang lebih saat ini saya lupa ya berapa ya. Kalau nggak salah sih di angka Rp70 per lembar saham. Artinya kalau Mbak Kiki beli 1 lot saham Friend itu cuma Rp76.000. Kalau harganya Rp76 ya per 1 lembar, berarti beli 1 lot itu cuma Rp76.000.
Murah banget ya, Murah Pak? banget kan? Oh. Cuman uang 76.000 teman-teman udah bisa jadi pemilik perusahaan. Karena uang teman-teman itu membeli aset dari surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan TBK gitu. Pak, Oke. saya pengen bertanya lagi nih Pak, gimana caranya kita melihat perusahaan itu lagi naik atau turunnya nih Pak? Oke, untuk melihat pasar saham sedang naik atau turunnya di perusahaan yang sedang kita lihat, kita bisa lihat secara technical analis. Kita lihat pergerakannya dari chart itu. Mbak Kiki udah pernah lihat candle? Sudah? Sudah? Sudah. Sudah diajarkan bukan ya? Nah, candle itu adalah gambaran historis dari pergerakan harga saham. Mbak Kiki bisa lihat trennya dalam jangka waktu 1 bulan, dalam jangka waktu 2 bulan, bahkan dalam jangka bertahun-tahun pun kita bisa melihat pergerakan historis dari harga saham itu sendiri. Nah, jadi untuk bisa mengetahui harga saham sedang naik atau tidak, cara gampangnya adalah dengan melihat pergerakan harga saham di pergerakan sebelumnya, Mbak Kiki. Apakah harga saham itu dalam setiap harinya atau setiap minggunya itu sudah konfirmasi mengalami kenaikan atau tidak? Jangan sampai saham yang sedang kita beli trennya sedang turun. Karena di pasar saham ini kita hanya bisa mengambil satu posisi saja, Mbak Kiki, yaitu beli dan jual pas harga saham lagi naik. Kalau kita beli harga sahamnya turun, ya kita bisa averaging, bisa beli kembali dengan mengejar harga di bawah, atau kita bisa membatasi kerugian dengan cara jual rugi. Nah, jadi memang untuk teman-teman semuanya yang ingin mengetahui harga saham yang sedang kita lirik ini sedang trennya naik atau turun, bisa lihat dari pergerakan harga saham itu sendiri, Mbak Kiki. Oke, baik Pak. Mas Adi tadi Oke. kan membahas tentang saham yang harganya mulai dari 50 perak sampai Iya. puluhan ribu ya Pak ya. Oke. Terus kalau misalnya puluhan ribu itu termasuk harga mahal atau tidak Pak? Oke, nah jadi kalau pertanyaan Mbak Kiki ini seperti pertanyaan bagaimana kita menilai harga saham gitu kan. Nah jadi memang harga saham tadi sudah kita singgung di awal, harga saham itu berbeda-beda, dimulai dari 50 rupiah per lembar saham sampai puluhan ribu rupiah per lembar saham. Nah pertanyaan Mbak Kiki, apakah saham puluhan ribu tersebut adalah saham yang dikategorikan adalah saham yang mahal? Seperti itu kan? Iya. Sebenarnya saham dikatakan mahal atau murah itu relatif. Relatif dalam arti kata apa? Harga mahal walaupun secara value, secara nilai gitu kan, secara nilai contoh saham Gudang Garam sempat di harga 44 ribuan per lembar saham. Berarti kalau beli satu lot aja udah sekitar 44 ribu dikali 400 ribu ya. 321. Nah, semisal harga saham Gudang Garam, harga sahamnya itu adalah 44.000. Untuk beli satu lot aja 440 ribuan. Kalau beli 10 lot berarti 4 juta gitu kan. Nah, pertanyaan apakah saham Gudang Garam dengan HMSP yang harganya ini cuma 2 ribuan kurang lebih ya. HMSP di kisaran 2.000 per lembar saham, Gudang Garam adalah di harga 40.000 per lembar saham. Apakah lebih mahalan Gudang Garam dibandingkan HMSP? Pertanyaannya bukan seperti itu. Cara menghitung harga saham dikatakan mahal atau murah tidak seperti itu. Gini, harga saham walaupun harga saham itu mahal, tapi kalau ada pembelinya itu dikatakan murah. Artinya apa? Harga saham ini ada yang lirik, orang lain ada yang melirik harga saham kita, ada yang berani jual dan mereka berani beli harga saham kita di atas, itu berarti harga saham dikatakan murah. Kenapa? Karena cepat terjualnya. Beda dengan harga saham yang harganya itu adalah murah, dalam arti kata secara nilai itu misalkan di bawah 100 rupiah gitu kan. Di bawah 100 rupiah memang secara nilai adalah murah, tapi kalau kita tidak bisa menjualnya itu bisa dikatakan mahal. Jadi untuk mahal dan murah ini tergantung kita menilai saham tersebut. Kalau secara value antara 40.000 dengan 100 rupiah ya jelas lebih murah 100 rupiah. Tapi permasalahannya kalau yang 40.000 ini bisa langsung kejual, sedangkan yang 100 rupiah ini lama kejualnya, berarti lebih murahan yang 40.000 dibandingkan yang 100 rupiah. Jadi memang kategori mahal atau murah itu relatif, tapi tergantung teman-teman semuanya. Apakah teman-teman saham yang dibeli merupakan saham-saham yang termasuk kepada kategori lapis 1 maupun lapis 2. Jangan sampai kita belinya di saham-saham yang kategori gorengan. Kenapa? Karena kategori gorengan ini naik dan turunnya relatif cepat. Bahkan ada juga pergerakan harga saham yang seperti ini
itu bid dan offernya lebih tipis sedikit antriannya dibandingkan yang lainnya. Geser ya. Ya seperti itu Mbak Kiki penjelasan dari saya. Ada lagi? Oke Pak Hadi, Iya. saya pengen menanyakan nih bagaimana cara pemegang saham itu mendapatkan keuntungan. Oke. Mendapatkan keuntungan. Oke, kalau kita ngomong keuntungan berarti tadi juga sudah sempat kita bahas. Kalau kita beli harga saham, pasti kita menjualnya saat harga itu naik. Nah, pas kita menjual harga saham itu naik, itu kita sudah merealisasikan keuntungannya. Pas lagi naik ya, tapi kalau kita nggak jual pas lagi saham lagi naik, berarti kita sedang mengalami floating profit, yaitu belum bisa dikatakan sedang untung, tapi sedang mengalami potensi mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita sudah menjualnya di harga atas, kita beli, misalkan Mbak Kiki beli saham Cleo di harga 500, jual di 600 rupiah, berarti itulah keuntungan yang Mbak Kiki kenaikan harga selisih dari 500 ke 600 per satu lembarnya dikali jumlah lot yang Mbak Kiki punya, itu merupakan keuntungan dari capital gain. Dan tak hanya itu Mbak Kiki, ada juga yang namanya dividen. Dividen itu merupakan bonus bila perusahaan yang Mbak Kiki beli ini sudah membukukan laba, mendapatkan keuntungan dan akan dibagikan oleh kepada pemegang saham. Biasanya untuk info pembagian dividen ini akan diumumkan di media informasi mengenai saham. Nah, jadi kalau Mbak Kiki megang saham Cleo dan dia besok nih akan membagikan dividen, selain mendapatkan capital gain, keuntungan dari selisih beli dan jual, Mbak Kiki juga dapat bonus dari dividen tersebut Mbak Kiki. Itu. Dan nggak cuma itu, ada keuntungan satu lagi untuk mahasiswa ya, ini biasanya ya yang dinanti-nanti selain capital gain dan selain dividen, yaitu ikut RUPS. Tahu nggak RUPS? Apa itu Pak RUPS? Rapat Umum Pemegang Saham. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, anggaplah kita beli satu lot nih, misalnya mahasiswa gitu kan, atau anak yang baru gitu kan, pengen nyoba-nyoba masuk pasar saham, beli satu lot gitu kan. Nah besoknya bulan depan ada RUPS, ya udah pegang saja sampai mendekati jadwal RUPS. Nah, nanti kita datang nih di acara tersebut Mbak Kiki, baik di hotel ataupun di perusahaannya itu sendiri. Biasanya sih di hotelnya pun hotel bintang 5, bintang 4 gitu kan. Cuman megang satu lot doang Mbak Kiki. Anggaplah megang saham yang Cleo lah yang harga 500 rupiah per lembar saham, beli satu lot berarti cuman 50.000 gitu kan. Kita bisa ikut di rapat di hotel bintang 5, makan gratis gitu kan, makanan hotel loh kan, bukan main-main loh. Dan kita dapat oleh-oleh juga goodie bag-nya. Nah, jadi ini biasa sih jadi pengalaman tersendiri untuk teman-teman semuanya yang bertransaksi di pasar saham gitu Mbak Kiki. Jadi enak kan, cuma 50.000 bisa masuk ke hotel, bisa makan makanan bintang 5 gitu kan, terus dapat gratis lagi ya, terus dapat goodie bag lagi oleh-oleh. Cuma modal 50.000 gitu kan. Siapa yang bisa ngasih ya kecuali di pasar saham gitu Mbak Kiki. Nah, begitu penjelasan dari Pak Hadi. Terima kasih Pak Hadi. Sama-sama Mbak Kiki. Terima kasih semuanya. Ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuka akun saham di PT Pelatihan Profit Internasional, kami sudah bekerja sama dengan apa aja Pak Hadi? Ya, dengan Panin Sekuritas dan juga Mirai Sekuritas Mbak Kiki. Oke. Jadi buat kalian yang ingin membuka akun saham bisa hubungin saya Kiki di nomor di bawah ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam cuan.